Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu harap semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan juga penuh inspiratif. Oke, materi kita kali ini adalah tentang apa yuk? Ya, materi kita kali ini adalah tentang cinta tanah air dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada yang tahu apa itu bentuk dari cinta tanah air? Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Nah, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan bersedia untuk mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, serta melindungi tanah airnya dari segala macam ancaman, gangguan, serta tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Nah, dalam definisi lain, cinta tanah air adalah munculnya rasa kebanggaan. Nah, jadi kita bangga nih sebagai warga negara Indonesia. Ada rasa cinta, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa setia dan patuh yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya, seperti kita, negara Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia dan Indonesia sebagai tanah air kita, maka kita harus memiliki rasa cinta yang luar biasa terhadap tanah air kita, serta mewujudkan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham ya? Nah, ini adalah video singkat mengenai contoh sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-harinya sebagai seorang pelajar. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Good people, banyak sekali anak Indonesia yang berprestasi di level internasional. Hal ini membuktikan bahwa potensi anak Indonesia tidak kalah dengan dunia internasional. Dan berikut ini tim Entertainment News telah merangkum beberapa prestasi anak Indonesia di kancah internasional. Yang pertama adalah prestasi Anjani Rahma Putri dan Muhtaza Azizia Syafiq yang meraih penghargaan pada ajang International Science and Engineering Fair atau Intel ISEF 2014 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan untuk karya ilmiah mereka yang bernama Green Refrigerant Box atau alat pendingin yang tidak menggunakan listrik dan freon. Mereka terinspirasi dari daerah mereka di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang sering bermasalah dengan listrik. Hebatnya, mereka mengalahkan lebih dari 1.700 ilmuwan muda yang dipilih dari 435 kompetisi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Selanjutnya adalah prestasi dari Muhammad Rangga Atmaja di ajang International Young Innovator Exhibition yang dilaksanakan pada tahun 2014 lalu di Taiwan. Dalam ajang ini, siswa kelas 4 sekolah dasar ini membawa inovasi berjudul Hand Replacement for People with Special Needs, meraih penghargaan Honor of Innovation WIPA yang merupakan penghargaan tertinggi di ajang ini. Selain itu, ia pun mendapatkan bronze medal dan Special Award dari Hong Kong Innovation Association, serta Special Award dari Korea University Innovation Association. Yang istimewanya adalah ajang ini memiliki standar pendidikan untuk sekolah menengah dan universitas. Berikutnya adalah sosok seorang wanita bernama Gayatri Wailisa. Ia dikenal karena mampu berkomunikasi dalam 13 bahasa asing. Ia mulai tertarik pada bahasa asing sejak berusia 10 tahun. Gayatri yang merupakan anak dari pedagang kaki lima mempelajari bahasa asing secara otodidak dan rajin membaca. Ia pun memiliki banyak prestasi, seperti meraih medali perunggu dalam Olimpiade Sains Astronomi 2012. Atas kelebihannya berkomunikasi dengan berbagai bahasa asing, Gayatri terpilih menjadi duta anak tingkat ASEAN
delegasi tunggal anak Indonesia di Konferensi ASEAN 2012, serta dalam Konferensi Asia Pasifik 2013 di Nepal. Selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih Ridho, yang menjadi salah satu pemenang pada lomba desain dan pemrograman game se-Amerika. Lomba ini diikuti lebih dari 500 pelajar tingkat SD dan SMP di Amerika Serikat. Fatih mendesain dan memprogram game berjudul Zub's Adventure. Game ini ia rancang dengan menggunakan game maker software dengan bahasa pemrograman GML yang menceritakan petualangan karakter bernama Zub. Yang luar biasa dari Fatih adalah hadiah uang yang ia terima sebesar 2.000 US dollar disumbangkan seluruhnya untuk membangun youth center anak-anak muslim yang ada di Amerika Serikat. Well, good people, banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh anak Indonesia. Dan seharusnya kita bisa menghargai prestasi mereka di level internasional dengan terus membimbing dan membina apa yang telah mereka capai. Oke, luar biasa banget ya prestasi anak-anak Indonesia ini bikin bravo, bangga. betul. Luar biasa. Oke, pertahankan. Yes, amin. Oke, good Tingkatkan people. juga. Wajib itu. Nah, sampai di sini kita akan bercerita tentang cinta tanah air itu sendiri. Ada dua elemen penting dalam kehidupan. Yang pertama, tanah. Nah, tanah itu adalah tempat manusia berpijak. Dan dari tanahlah manusia itu berasal. Serta kepada tanah pula lah akhirnya manusia ini akan kembali. Nah, sedangkan yang kedua adalah air. Air adalah satu-satunya hal yang membuat kita bisa hidup di bumi ini. Sebegitu pentingnya tanah air tidaklah berlebihan apabila kedua kata tersebut digunakan untuk menyebut negeri tempat kita hidup sekarang ini. Nah, tempat kita berawal dan berakhir. Apabila kita lahir, hidup, dan berakhir di Indonesia, maka layak disebut apabila kita bertanah air Indonesia. Sedangkan cinta tanah air adalah sebuah ungkapan yang berarti kecintaan kita pada negeri tempat kita menjalani kehidupan dari lahir hingga akhir hayat. Nah, selain itu, cinta tanah air juga dapat diartikan sebagai rasa cinta yang sesungguhnya, yang mengandung unsur kasih sayang terhadap tanah air, yang dimana rasa cinta itu menimbulkan keinginan untuk menjaga, melindungi, dan membela dari segala ancaman. Cinta tanah air juga berarti rela berkorban untuk kepentingan tanah air. Rasa tersebut lahir dari dalam hati nurani kita sebagai seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala mara bahaya. Dan lebih dari itu, cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyal, sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya itu merujuk pada ungkapan bahwa cinta itu, kecintaan pada tanah air itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi dari apa yang sudah kita miliki. Sampai di sini paham ya Ananda semua? Pada zaman dahulu kala, contoh sikap cinta tanah air itu ditunjukkan oleh para pahlawan kita, bahwa dengan cintanya itu mereka bersikap rela berkorban melawan para penjajah dan berusaha merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan utama dari perwujudan rasa cinta tanah air tersebut adalah mencapai kemerdekaan Indonesia pada tanggal, ayo siapa yang tahu? Ya,
pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Lalu, apakah para pahlawan berhenti berjuang? Tentu saja tidak. Di mana setelah itu? Ya, Indonesia masih banyak mendapat ancaman dari pihak luar. Saat itulah rakyat Indonesia masih tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimanakah pada saat ini? Saat Indonesia sudah tidak lagi dijajah di bawah kolonialisme bangsa lain, apakah perjuangan sebagai wujud rasa cinta tanah air itu masih dilakukan? Nah, walaupun saat ini kita hidup di masa setelah Indonesia merdeka, kita masih tetap harus berjuang seperti yang dilakukan oleh para pahlawan. Akan tetapi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata dan pergi ke medan perang, namun saat ini dengan semangat yang sama, yaitu kecintaan pada tanah air, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga dan melindungi bangsa kita dari berbagai ancaman. Karena pada saat ini justru lebih banyak yang harus lebih kita perhatikan, kita jaga dan lindungi. Oleh karena itu, nah inilah beberapa contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan sikap cinta tanah air kita. Salah satunya belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kelestarian lingkungan, memilih pada saat pemilu diadakan, menjaga kebudayaan Indonesia, taat pada hukum dan peraturan, membayar pajak, menjaga keutuhan NKRI, bangga sebagai bangsa Indonesia, kemudian menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air? Ya, yang pertama mungkin bisa dengan setia pada Pancasila dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menghargai jasa para pahlawan kita. Menghormati upacara bendera, menghormati simbol-simbol negara, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, membela dan mempertahankan kedaulatan kemerdekaan secara tulus dan ikhlas, bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma peraturan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memelihara hidup rukun, damai, dan menghormati keberagaman suku, agama, dan Oke, lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita? Yang pertama mungkin bisa dengan setia pada Pancasila dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menghargai jasa para pahlawan kita, menghormati upacara bendera, menghormati simbol-simbol negara, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, serta membela dan mempertahankan kedaulatan kemerdekaan secara tulus dan ikhlas, bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma peraturan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bisa dengan memelihara hidup rukun, damai, dan menghormati keberagaman suku, agama, dan ras. Nah, bagaimana pendapat Ananda yang lain? Nah, silakan kalian pikirkan, bayangkan, dan kira-kira apa yang sudah kalian perbuat untuk negara ini.